Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini pada hari Minggu biasa 16 mengajak kita semua untuk semakin boleh menjadi murid-murid Yesus yang sejati, dan salah satu indikator, salah satu tolak ukur nyata apakah kita sungguh telah menjadi murid Yesus adalah kalau kita sungguh juga telah memiliki hati seperti Yesus. Yang digambarkan tadi dalam bacaan Injil, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Dan itu yang akan berulang-ulang dikisahkan dalam Injil. Ketika Yesus menghadapi situasi, menghadapi apa yang dialami oleh orang banyak, dan lalu bertindak. Maka kesempatan ini, melalui bacaan-bacaan hari ini, pertama-tama kita diajak untuk menyadari diri kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang dekat, sebagai orang yang ada di dalam persekutuan, kesatuan Yesus karena pembaptisan. Itu yang ditegaskan dalam surat Santo Paulus pada jemaat Efesus. Jadi sadar diri kita itu siapa? Siapa kita? Kita adalah murid-murid Yesus yang sudah menjadi orang dekat, bukan orang jauh, bukan orang luar, tapi orang dalam. Berarti kita ada, kalau dalam ini kan sebelah ada kunjungan paus ini, ring 1. Nah, kita itu ada di ring 1 Yesus. Nah, sadar tidak itu? Yang kedua adalah tanda kalau kita sungguh murid Yesus, bukannya bangga ada di ring 1, bangga ada di orang dalam, bangga sebagai orang dekat, tapi apakah kita sudah belajar bertindak seperti Yesus? Ukurannya apa? Ukurannya adalah tergerak oleh belas kasih. Itu poin kedua. Kita bisa saja saleh, rajin ibadah, rajin misa, tapi nggak punya hati. Bisa. Kalau begitu Anda belum murid Yesus. Anda orang baik, Anda orang saleh, Anda orang yang tekun beribadah, tapi bukan orang yang semakin tergerak oleh belas kasih. Dan yang ketiga, kita diajak untuk belajar membangun hidup yang imbang, hidup yang sehat, butuh istirahat, tapi juga kita selalu terbuka, adaptif, kita selalu inovatif dengan perkembangan zaman, dan dengan begitu kita masih akan eksis, dan bukannya eksis, tapi keadaan kita sungguh bermakna, keadaan kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, itulah pesan hari ini. Kita mulai yang pertama. Kita ini adalah Santo Paulus dalam suratnya mengatakan, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, ya. Apakah Anda bahagia, gembira? Gimana? Saya tidak tahu. Apa ya? Biasa aja. Anda telah menjadi orang dekat, menjadi orang dalam, menjadi orang lingkar dekat Yesus. Bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus kita. Nah, kalau kita dianggap demikian, kita merasa bagaimana ini? Anda bangga tidak? Anda yakin tidak? Anda merasa berarti tidak ikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus? Dan kita diajak hidup dalam damai sejahtera. Ia datang dan beritakan kami damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Karena kita lalu
beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam Roh. Nah, dengan begitu karena kita ring satu, kita punya akses. Nah ini loh. Tapi kadang-kadang Anda nggak sadar, inilah hidup kita, inilah martabat kita, inilah diri kita sebagai murid Yesus. Anda menjadi orang dekat dan Anda diberi akses. Untuk apa? Masuk kepada Bapa dalam satu Roh. Nah, kurang apa? Anda bahagia tidak? Ini pertama diingatkan Santo Paulus. Siapa kita? Mestinya kita merasa sungguh berbahagia boleh menjadi orang-orang dekat Yesus. Tapi apakah hati Anda dekat dengan Yesus? Ya belum tentu. Orang dekat fisik belum tentu dekat hatinya. Kadang-kadang yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Bisa. Ini dekat fisik belum tentu dekat hati. Jadi Anda statusnya dekat Yesus, tapi apakah disposisi dan hati Anda dekat dengan Yesus? Ini yang harus diuji terus. Dan selalu tanda kalau kita sungguh telah dekat dengan Yesus, menyatu dengan Dia, tinggal dalam kasih-Nya, adalah kalau kita punya hati yang tergerak oleh belas kasih, hati seorang gembala yang baik dan murah hati, hati yang memiliki bela rasa, compassion. Dan ini juga yang menjadi salah satu kunci, kata kunci dari dan warna dasar dari semangat kegembalaan masa pontifikal dari Paus Fransiskus. Ya tinggal beberapa hari lagi nih, akan di sini nih, nanti, bentar lagi. Yaitu apa? Sukacita dan belas kasih. Misericordia. Ini kata kunci, kalau kita memahami, kalaupun dan yakin tidak semua bisa ikut hadir di GPK tadi, atau di acara-acara. Tapi, kalau kita sungguh menghidupi semangatnya, kita sudah menyatu dengan Dia. Dalam semangat yang sama, sebagai satu gereja, satu roh. Sebagaimana juga tema dari kunjungan apostolik Bapak Suci Fransiskus, semakin beriman, bersaudara, berbela rasa. Dan itu juga kata kunci penting, bela rasa, compassion. Dan apa yang digambarkan tadi, ketika mendarat dan melihat orang banyak begitu besar jumlahnya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ini ujiannya ini ya. Ujiannya kalau katekumen bukan selesai masa katekumen lalu dibaptis, selesai. Tapi ujian di dalam hidup. Apakah kita sungguh juga telah melihat hati seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih, melihat situasi di hadapannya. Pepatah mengatakan amor dat oculos, bahasa Latin. Cinta memberi mata. Kalau kita memiliki kasih, kita memberikan mata baru untuk melihat realitas secara baru, seperti Tuhan melihat kita, melihat dunia, melihat manusia. Nah inilah yang kita mohon. Kita memiliki mata batu, mata baru, mata batin, mata hati, seperti Yesus. Karena kasih itu memberikan mata baru pada kita semua, melihat sesuatu bukan sebagai penonton. Murid Yesus bukan penonton, bukan orang yang mengambil jarak, bukan orang yang komentator atau kritikus. Mata seorang murid Yesus adalah mata seorang yang terlibat seperti Tuhan. Saya nggak mau pakai kata ini karena sudah jelek konotasinya. Mata orang yang mau cawe-cawe, ikut terlibat. Tapi cawe-cawe sudah jelek sekarang, nggak usah.
terlibat. Yang mau repot, justru karena tergerak oleh hati. Bukan kewajiban, bukan paksaan, bukan tuntutan, bukan karena takut. Jadi Anda menjalankan semua ini karena apa? Aturan, takut, terpaksa, apa boleh buat, atau keluar dari hati. Dan dia dikatakan compassion, bahasa Latin cum dan passio. Berarti apa? Kasih yang begitu rupa sehingga siap menderita, rela menderita untuk orang yang dikasihinya, untuk sesama. Bukan sekedar, aduh, ada orang ini kasihan dia, cuman begitu doang, bukan. Tapi yang membuat orang begitu tergerak sehingga bahkan rela untuk berkorban demi membuat orang lain ini, situasi ini menjadi lebih baik. Siap berkorban, siap bertindak nyata, tergerak. Dan ini yang diharapkan semakin kita hidupi. Kita juga punya setiap kali Anda semua devosan Hati Kudus, Jumat pertama. Pertanyaannya, Anda mau ikut devosi itu, apakah pertama-tama digerakkan supaya dapat janji-janji Yesus? Kalau begitu ya Anda belum ini. Pertanyaannya, kalau Anda ikut devosi Hati Kudus Yesus, apakah Anda juga makin melihat hati seperti Hati Kudus Yesus? Itu poinnya. Itu yang jauh lebih penting daripada mendapatkan janji-janji yang memang juga disampaikan kepada Santa Maria Margarita Alacoque. Tapi seringkali kita lebih senang mencari itu. Bukan melihat apakah aku sekarang punya hati seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih. Dan itu akan diajarkan oleh Yesus minggu depan. Maka datang lagi minggu depan akan diajar gimana Yesus ngajari supaya orang memiliki hati yang tergerak itu. Caranya kita lihat minggu depan. Maka ditunda ya. Nanti kalau selesai nanti minggu depan itu datang lagi bagaimana Yesus mengajari kita untuk belajar memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih. Hati gembala yang baik sebagaimana dalam logo KAJ. Gembala baik dan murah hati. Itulah yang mau digambarkan, itulah yang mau kita perjuangkan, itulah cita-cita bersama. Dan ciri dasar sebagai warga KAJ adalah kalau semakin memiliki hati seperti Hati Kudus Yesus, menjadi gembala-gembala yang baik dan murah hati. Itu semangat kita semua. Bukan hanya untuk Bapak Uskup dan para romo, tidak. Ini semangat kita semua menjadi gembala yang baik dan murah hati dalam keterlibatan Anda dimanapun Anda berada. Orang pejuang hak asasi manusia kulit hitam di Amerika, Martin Luther King Jr. punya ungkapan menarik. Begini, hampir selalu dalam sejarah peradaban manusia ini, hanya segelintir orang yang peduli dan kreatif yang telah mengubah dunia ini jadi lebih baik. Tidak segelintir orang memang, tapi segelintir ini yang peduli dan kreatif. Ini yang mengubah dunia. Maka moga-moga kita orang Kristiani masuk dalam segelintir itu, yang tidak mengutuk kegelapan, tetapi menyalakan lilin, terang, sehingga jadi lebih baik. Bukan hanya komentator, bukan hanya orang yang protes, bukan hanya orang yang komplain. Dan bertanya, gereja buat apa? Pertanyaan salah. Lah Anda itu siapa? Gereja itu siapa? Ya Anda ini. Kalau bertanya, gereja buat apa? Seolah-olah Anda orang luar. Kalau tanya gereja buat apa? Anda menempati gereja orang luar. Padahal Anda gereja, ya Anda ini, kita ini.
butuh orang-orang yang, maka inilah kita menjadi kreatif minority. Bukan minoritas dalam arti jumlah ini, tapi segelintir orang yang memiliki compassion, memiliki kreativitas yang mampu mengubah dunia ini. Moga-moga kita masuk salah satu di dalamnya. Kita diajak untuk belajar, dan disitulah Paulus Franciscus mengingatkan Ekaristi. Ini kata-kata Paulus Franciscus. Ekaristi adalah rumah dan sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Moga-moga setiap kali kita Ekaristi, bukan sekedar menghayati kewajiban kita mingguan untuk beribadah sebagai orang Katolik, menjalankan 5 perintah gereja. Tapi moga-moga ini tempat di mana kita sekolah, berarti belajar terus menerus. Rumah berarti kita mempraktekkan apa itu cinta kasih dan persaudaraan. Ini yang disampaikan Paulus Franciscus, bahwa sumber keterlibatan kita sebagai orang Kristiani Katolik adalah bersumber dari Ekaristi. Ekaristi yang akan meneguhkan iman kita, membangun persaudaraan sejati, dan akhirnya menggerakkan kita untuk berbela rasa. Dan itulah tema penting kunjungan Paulus Franciscus Indonesia, faith, fraternity, compassion. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Dan semoga dengan begitu kita sungguh boleh menjadi murid-murid Yesus zaman now, zaman kini, saat ini, di sini. Dan semoga kita juga perlu menyediakan waktu untuk hening, waktu untuk beristirahat, waktu untuk bermenung diri setiap kali. Katakan ini, mari kita tempat yang teduh dan beristirahat sejenak. Perlu waktu untuk hening, untuk istirahat. Supaya kita boleh melihat kita di mana dan kita harus kemana. Tanpa itu, kita seperti robot yang menggiling terus, muter terus, tapi kita nggak tahu ngapain. Karena seperti kata Sokrates, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Kita adalah manusia, bukan mesin. Kita perlu saat hening, saat teduh dalam hidup kita. Ambillah waktu. Maka ada ungkapan sebagai penutup, take time, ambil waktu. Ambillah waktu berpikir, itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu bermain, itulah rahasia awet muda. Ambillah waktu bersahabat, itulah jalan kebahagiaan. Ambillah waktu bekerja, itulah harga sebuah kesuksesan. Ambillah waktu berdoa, itulah daya yang paling dahsyat di muka bumi ini. Ambillah waktu mengasihi dan dikasihi, itulah jalan Tuhan. Itulah jalan kebahagiaan, itulah jalan bela rasa. Dengan mengikuti itu, kita menjadi murid Yesus. Semoga.